Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rizal Sasabila dengan NIM 6670230089. Di sini saya akan membawakan tugas UAS saya untuk mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia dengan judul Pengaruh Media sebagai Aktor Politik Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia, Analisis Peran Framing dan Opini Publik. Lalu latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi semakin memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia menjadi terbiasa dengan berbagai teknologi yang memudahkan akses informasi seperti internet, televisi, dan radio. Perkembangan komunikasi dan teknologi internet telah memunculkan berbagai layanan berbasis web seperti jaring sosial, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter sangat populer karena memungkinkan orang berpartisipasi berbagi informasi dan membuat konten dengan mudah. Lalu jejaring sosial ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Media sosial memberikan dampak besar dalam penyebaran informasi baik yang bersifat umum seperti pendidikan, sosial, politik, dan budaya maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup. Namun kemajuan ini juga membawa tantangan terutama karena kemudahan akses informasi seringkali tidak dibarengi dengan kemampuan untuk memfilter informasi tersebut. Akibatnya banyak pengguna yang menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya sehingga muncul fenomena hoax. Masalah ini menjadi isu penting terkait peran media sosial dalam membentuk opini publik. Media sosial sangat rawan disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bijak ataupun tidak bertanggung jawab. Karena itulah keandalan informasi yang disebarkan oleh media sosial sangat bergantung pada penggunanya. Media sosial bisa menjadi sumber informasi yang benar, tapi juga rentan disetir untuk kepentingan tertentu. Lalu pembahasannya, dalam sistem pemerintahan demokratis, keputusan mengenai arah kebijakan publik tidak bisa lepas dari peran opini publik. Opini publik secara umum mengacu pada pilihan, pendapat, atau preferensi yang bisa dimiliki bersama oleh mayoritas masyarakat di suatu wilayah politik. Opini ini menghasilkan kesepakatan yang menciptakan pemahaman bersama tentang suatu isu, pemahaman kolektif, kemudian menjadi bahan pembicaraan di masyarakat yang akhirnya mempengaruhi pertimbangan pemerintah, birokrat, dan pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan. Meskipun bukan satu-satunya faktor, opini dan wacana publik terbukti menjadi salah satu penentu penting dalam kebijakan publik di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kasus di mana penetapan peraturan atau undang-undang dipicu oleh tuntutan atau tekanan yang disuarakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Penetapan agenda adalah proses di mana penetapan agenda atau agenda setting adalah proses di mana media menciptakan program atau agenda. Ketika media menyoroti suatu peristiwa, hal itu menjadi membuat masyarakat menganggapnya penting. Penetapan agenda juga disebut sebagai pengaruh media massa terhadap khalayak dan budaya. Berdasarkan bukti lain, agenda setting diartikan sebagai kemampuan media untuk menonjolkan informasi, berita, atau rumor sedemikian rupa sehingga tampak penting di mata publik dan dapat mempengaruhi perdebatan publik. Menurut penelitian lain, agenda setting adalah strategi di mana media menyajikan berita secara otomatis untuk mengidentifikasikan peristiwa, topik, atau rumor yang perlu didiskusikan dan diperdebatkan oleh masyarakat umum. Penelitian sebelumnya menggambarkan agenda setting sebagai sebuah konsep di mana media berita memandu pemikiran masyarakat tentang apa yang perlu dibicarakan, bukan secara langsung mengubah opini publik. Kelebihan teori agenda setting ini tidak lekang oleh waktu dan selalu relevan. Meskipun teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa teori ini masih valid dan dapat diterapkan pada fenomena rumor modern di berbagai negara bahkan di seluruh dunia. Opini publik merupakan pandangan, pendapat, dan sikap yang dimiliki oleh kelompok orang terhadap isu atau peristiwa tertentu yang mencakup berbagai persepsi, penilaian, dan keyakinan yang ada dalam komunitas mengenai kebijakan pemerintah, peristiwa politik maupun masalah sosial. Ekspresi opini publik dapat dilihat melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa, debat publik, dan platform daring, serta dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga respon terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks demokrasi, opini publik memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan politik. Opini publik yang terbuka dan terinformasi dapat memberikan masukan yang signifikan kepada para pemimpin politik, membentuk agenda politik,
dan menentukan arah kebijakan yang diambil. Lalu, pemahaman yang mendalam tentang opini publik sangatlah krusial bagi para aktor politik. Hal ini membantu mereka menciptakan strategi komunikasi politik yang efektif dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat yang mereka wakili. Bagaimana sebenarnya media sosial mempengaruhi pemikiran publik? Sebagai alat komunikasi yang luas, media sosial memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Ketika isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat muncul, media sosial seringkali berperan aktif dalam membentuk pandangan dan opini publik. Pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial dapat berujung pada dampak yang positif atau negatif, tergantung pada kepentingan di baliknya. Sementara ada platform media sosial yang beroperasi secara independen dan tak jarang pula ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh kelompok tertentu, bahkan oleh pemerintah itu sendiri. Peran media sosial kini menjadi sangat penting dalam membentuk opini publik, terutama bagi para pelaku politik praktis yang ingin memenangkan kontestasi politik. Namun, pengaruh media sosial terhadap opini publik ini seringkali berkembang di lingkungan demokrasi yang kurang sehat. Hal ini terjadi karena media sosial cenderung membuat pandangan yang subjektif yang didasarkan pada interpretasi tertentu. Masyarakat yang kurang kritis atau belum matang dalam memahami karakter pemimpin bisa saja terjebak dalam narasi besar yang diciptakan media sosial untuk mendukung kandidat tertentu. Lalu keterlibatan media sosial yang terlalu berpihak kepada seseorang tokoh seringkali menghasilkan pemberitaan yang tidak rasional dan kurang mendidik masyarakat. Liputan yang terlalu memihak ini justru dapat menguburkan fungsi utama sebagai sarana pendidikan politik. Tokoh-tokoh yang sering diberitakan di media sosial menjadi sangat populer, tetapi pemberitaan tersebut seringkali tidak relevan dengan tugas dan tanggung jawab utama mereka. Contohnya adalah liputan tentang aktivitas sehari-hari seperti bernyanyi, makan di warteg, atau memberikan komentar terhadap acara televisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia politik praktis di Indonesia seringkali disejarkan dengan dunia selebriti atau hiburan. Alih-alih memiliki edukasi politik yang bermanfaat, pemberitaan tersebut lebih menonjolkan popularitas daripada substansi. Lalu, tidak dapat disangkal juga bahwa perkembangan media sosial belakangan ini telah memainkan peran penting dalam memengaruhi kebijakan Indonesia. Banyak kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh tren dan dinamika media sosial. Besarnya pengaruh media sosial ini menjadikannya topik yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama karena kekuatan besar yang dimilikinya oleh peran signifikan dari berbagai kelompok kepentingan yang aktif di platform-platform sosial media. Dalam konteks komunikasi massa, media sosial berperan penting sebagai jembatan antara komunikator politik dan masyarakat. Ditinjau dari sebagai kalau saluran komunikasi politik, media sosial memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan membentuk perilaku politik, terutama melalui pembentukan opini publik. Popularitas media sosial yang terus meningkat hingga menjangkau daerah pedesaan memberikan peluang besar bagi komunikator politik untuk menyampaikan pesan dan kemasan yang menarik dengan penyampaian pesan yang tepat dan efektif, simpati yang masyarakat yang dapat diraih, dan tujuan politik yang tercapai. Lalu, pengaruh kuat media sosial dalam membentuk opini publik membuat platform media sosial semakin diminati oleh kelompok berkepentingan. Dalam setiap kontestasi politik seperti pemilu atau pilkada, sering muncul kelompok pasukan siber dengan tugas khusus untuk melawan serangan lawan, berkampanye, bahkan menyerang pihak lain. Lalu kekurangan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga mendorong peningkatan penggunaan media sosial. Dalam menghadapi kenyataan ini, banyak pemangku kepentingan di pemerintah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Lalu, fenomena media sosial yang semakin meluas didukung oleh kemudahan akses melalui komputer, smartphone, dan perangkat portabel lainnya yang semakin memeriahkan media sosial di Indonesia. Saat ini media sosial tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi, tapi juga sebagai alat kontrol sosial. Ketika terdapat kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat atau tidak populer, respon publik di media sosial seringkali muncul dengan cepat. Opini yang berbentuk di platform ini
di platform media sosial bahkan seringkali digunakan untuk memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan terkait isu-isu tertentu. Sekian dari saya, Tiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.